They've got berserkers. They're gonna kill us all. No, not this time. I want you to stay with her, not me. So you stay close, you understand? Martin? Martin? Ya, faktanya itu adalah cerita si Martin tentang yang telah menimpa pada keluarga kecilnya. Ternyata pertemuan mereka berdua di dekat perbatasan New Eden berakhir bahagia dan memiliki satu buah hati. Namun semua itu harus kandas sekandas-kandasnya. Sumpah gak bisa bayangin gimana perasaannya si Martin saat ini. Sabarnya Tinnya kehilangan anak istrinya dalam semalam, dua orang yang hanya dia miliki di dunia ini. Belum apa-apa sudah dibikin melau gini, gengs. Apakah yang menyerang adalah sekte Brotherhood? Tapi kok bisa menggandeng berserker si makhluk haram jadah hasil perselingkuhan zombie dan vampir? Karena seperti yang kita tahu, mereka memang menganggap vampir adalah utusan Tuhan untuk membersihkan bumi. Meskipun para vampir itu tetap menyerang mereka karena memang pada dasarnya serangan vampir itu random, tidak pula pilih. Lalu apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan sekte Brotherhood? Kalem, karena film pun baru akan dimulai. Pasca kejadian itu, kini si Martin memutuskan untuk pergi, berharap dia bisa menemukan si Mister yang kala itu tiba-tiba menghilang, karena dialah harapan satu-satunya si Martin. Setelah perjalanan cukup jauh, di sebuah bangunan terbengkalai tiba-tiba muncul dua orang. Mereka katanya bukan bagian dari sekte. Melihat si Martin adalah orang baik, lantas dia pun ditanya dari mana dan mau kemana. Si Martin menjawab kalau dia dari New Eden sedang mencari seseorang yang dikenal dengan sebutan Mister, di mana mereka ini ternyata juga sempat mendengar tentangnya, tapi mereka pikir dia sudah mati. Dikarenakan hari sudah mulai poek, mereka pun membawa si Martin ke tempat aman. Si Martin pun dijamu dengan makanan enak di mana mereka ini tidak ikut makan, katanya masih kenyang. Selang beberapa waktu si Martin pun mulai merasakan pusing, lalu tiba-tiba wah, siapa mereka ini sebenarnya? Tapi beruntung si Martin masih selamat. Lantas keesokannya pun dia kembali melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, yang membunuh anak istrinya adalah sekte Brotherhood. Karena pengumuman ajakan untuk bergabung terus digaungkan sampai saat ini, jaminan menjadi membernya pun masih sama, yaitu akan mendapatkan keselamatan, tidak akan pernah merasakan sakit, lapar, ataupun lelah. Hey there.
Lagi-lagi muncul seseorang dengan pertanyaan sama. Tanpa seuzon si Martin tetap menjawab kalau dia sedang mencari orang ini. Begitu besarnya nama si Mister dan dia memang pemburu sejati yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Katanya dia sempat melihatnya beberapa bulan yang lalu sedang menuju ke Dannerspiel wilayah bagian barat. Dia juga memberitahu cara tercepat menuju ke sana adalah melewati jalan 71 dan kamu akan menemukan pabrik bata tua. Setelah itu, kamu akan sampai di suatu tempatnya orang-orang baik dan yang paling aman di daerah sini. Hi. Ya, apakah ini maksud dari orang-orang baik? Entah tempat apa, tapi ini terlihat lebih kejam dari vampir. Rupanya si Martin dipaksa mengikuti pertandingan UFC Samodarnya untuk dilawankan dengan orang yang katanya adalah kutukan dari berserker si raja kekerasan dan tidak pernah terkalahkan, yaitu... Wah, apakah dia benar si Mister, gengs? Tapi dia tidak mengenali si Martin. Meskipun beberapa kali si Martin memberitahunya, namun ketika melihat kalung tangkuraknya yang dipakai si Martin, itu adalah kalungnya si Mister yang waktu itu ditinggalkan. Dia pun akhirnya sadar, mungkin pangling karena ketika meninggalkan si Martin dia masih ABG. Si Mister pun berbalik menyerang si host acara. Sesampainya di suatu rumah, si Martin menceritakan kisah sedih di hari Minggunya. Anak dan istrinya telah dibunuh oleh sekte Brotherhood. Anehnya kini mereka seperti memiliki kontrol yang hebat. Bukan vampir biasa yang mereka gandeng, melainkan berserker. Dan itu sangat terorganisir dan masif. Si Martin tidak tahu dari mana mereka datang. Namun yang jelas, kini berserker seperti tentaranya Brotherhood. Can we kill her? Jawaban si Mister ini sangat bijak dan laki banget, gengs. Bukan tidak mengerti dengan perasaan si Martin, namun tergesa-gesa itu hanya akan membuat kita hancur. Kita harus bersabar dan mencari tahu dulu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi penasaran dengan cewewew yang dibawa si Mister tadi. Dia hanya baru memberitahu kalau dia cewewew liar. Bentar, kok kayak judul film ya? Tapi lupa lagi film apa? In there? Yep. The weapons! No, in the hole. At it. Down it. What are you doing? God damn it. Wah, ternyata itu Brotherhood, gengs. Untuk saat ini si Martin juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi untungnya si cewewew liar ini, dia bisa melacak si Mister dengan mencium baunya. Yang ternyata dia sudah dalam keadaan terikat di tempat antah berantah. Sudah jadi kebiasaan sekte Brotherhood, mereka selalu mempersembahkan orang yang menentang mereka. Beruntung si Martin keburu datang, namun si Mister terluka parah terkena cakaran si vampir. Si Mister pun memberitahu si Martin ada penginapan di sebelah utara dari sini. Di sana juga ada kliniknya Mantri Asep, tapi harus menghentikan dulu pendarahan si Mister dengan cara membakar lukanya.
Keesokannya, Sekte Brotherhood kembali untuk mengecek si Mister. Kecewa karena si Mister ada yang menyelamatkan, dia pun memberi perintah supaya secepatnya mencari mereka. Yang tidak lama dari itu datang orang dengan serba hitam. Ternyata si Mister ini memang sudah ditargetkan mereka. Dia pun memberitahu orang yang berada di balik kain hitam kalau si Mister ada yang menyelamatkan. Tapi ada tiba-tiba. Wah, ternyata yang di dalam itu berserker, gengs. Berarti berserker ini tidak berada di bawah kendalinya Brotherhood. Justru seperti malah sebaliknya. Sedangkan si Mister yang lagi istirahat, rupanya mereka memang belum jauh karena dengan cepat bisa ditemukan Brotherhood. Drop it. Tinggal menyisakan satu bocil bernama Judah. Dia mengaku hanya ikut-ikutan tren saja demi keselamatan dan mendapatkan makan. Katanya hati kecilnya tidak mau seperti ini, tapi jika si Mister mau menolongnya, dia akan melakukan apapun untuk si Mister. Hey, on him. Saat melanjutkan perjalanan, mereka kembali lagi didatangi dua orang yang mengira kalau si Martin adalah Sekte Brotherhood itu karena ada satu orang yang memakai jubah Brotherhood. Namun setelah menjelaskan dan menyebut nama si Mister, faktanya mereka ini ternyata adalah Besti. Dia bernama Bat tapi gak pakai man. Lantas dia pun langsung membawa si Mister dan reng-rengan. Mungkin ini juga tempat penginapan yang dimaksud oleh si Mister. Dia pun langsung ditangani pamantri untuk menyembuhkan lukanya. Pamantri pun memberitahu si Martin kalau keadaannya sangat buruk, tapi yakin dia bisa melewatinya. Cuma untuk beberapa hari ke depan dia akan lumpuh. Lantas Pamantri pun akan menunjukkan kamarnya si Martin supaya bisa beristirahat. Saat tertidur, entah itu mimpi atau ingatan masa lalunya, karena si Mister masih terlihat mudaan dikit. Kala itu, si Mister yang sedang mendirikan camp menemukan satu berserker yang baru melahirkan anak. Paginya, si Bat memberitahu si Martin kalau tempat ini adalah biara tua yang diambil alih oleh Brotherhood. Lalu kami ambil alih dari mereka sebelum Sekte Brotherhood lebih kuat dan terorganisir seperti saat ini. Bangunan ini dikelilingi kawat berduri, memang tidak terlalu banyak, tapi kawat tersebut kami aliri listrik. Hey, go ahead. Si cewek ini ngeket bet ya sama si Mister, tapi sesuai kata Pamantri, si Mister untuk bergerak saja dia kesusahan, sementara Sekte Brotherhood si Judah Tea begitu datang, dia langsung ditahan di sebuah ruangan. Namun ketika orang bernama Billy sedang bebersih, dia tidak merasakan adanya tanda kehidupan. Dengan penuh kepanikan, dia langsung membukakan pintu. Wah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Singkat waktu, malam pun tiba. Si Bat, Pamantri, dan si Mister yang sejatinya mereka adalah Besti menceritakan kisah masa lalunya si Mister kalau dia itu punya istri dan seorang anak. Namun sesuatu yang buruk terjadi pada mereka berdua alias anak dan istrinya digondol vampire. Persis seperti yang dialami si Martin. Setelah itu si Mister jadi membabi buta. Yang ada dalam pikirannya hanya membunuh dan membunuh. Itu juga sebabnya kenapa kami berpisah, karena si Mister yang memutuskan untuk memburu seluruh vampir yang ada di dunia. Tidak lain adalah untuk balas dendam. Jadi begitu cena gengs, kenapa si Mister sangat bijak dalam menyikapi masalah si Martin. Itu karena pengalaman si Mister itu sendiri. Now you knock back a couple for me, young buck. Saat si Bat akan melihat keadaan si Judah, betapa terkejutnya dia. Si Judah rupanya membuat seolah-olah dirinya telah mati gantung diri. Si Billy-nya juga sudah almarhum. Alarm pun langsung berbunyi saat itu juga.
Wah, bener-bener si Judah ini yang telah membawa sekte Brotherhood ke sini. Akhirnya si Martin juga bertemu lagi dengan si Berserker yang telah membunuh anak istrinya. Namun tujuan si Berserker ini apakah hanya menggeretak saja, karena setelah sedikit mengacau mereka langsung pergi lagi. Si Martin yang akan mengejar pun ditahan si misteri yang sudah mulai jag-jag kembali. Let me go. Let me... Oh yeah, take your asses home. I do. Rupanya si Berserker meninggalkan si Judah di sana. Jadi si Judah ini serba salah, gengs. Di Brotherhood dia sudah tidak diterima lagi. Kembali ke sini juga dicap sebagai pengkhianat, tapi yang menjadi korban juga tidak sedikit. Lantas mereka pun langsung menginterogasi si Judah, menanyakan berapa jumlah kalian, dan jawabannya melebihi yang bisa kalian hitung. Sementara Berserker, apa yang dia inginkan dari kami? Si Mister pun nyeletuk kalau dia menginginkanku, di mana kejadian waktu itu bukan mimpi tapi ingatan. Jadi Berserker yang ini nih, gengs, yang matanya pecak terkena anak panah si Mister, dia adalah Berserker tipe pengencrit. Ketemu juga nih si Jablainya sekarang mah. Jadi dia yang selalu melahirkan si jadah Berserker teh. Ngorder atuh. You better get your people up the mountain before they get here. Bakalan ada perang besar ini mah, tapi cuma mereka berempat saja, dibantu beberapa yang dianggap bisa menggunakan senjata. Sisanya saat ini juga sudah mulai dievakuasi. Begitu juga dengan si skandal cewewew liar. Dia ternyata anak angkat si Mister bernama Ross. Singkat waktu, malam pun mulai keeng. Come on, come on, move it. Stay here, watch the game. Move. Oh, shit. Wah, bagaimana cenah, gengs, cara mereka menghadapi vampire sebegitu banyaknya. Di sisi lain juga si Ross malah maksa mau kembali ke si Mister, dan si Misternya itu sendiri dia ngajak duel pada si Jablay Berserker. Kirain mau duel, ternyata di situ sudah ada si Martin. Alhasil si Jablay pun kena gangbang. Seketika dia pun butch. I'm over here, bitch. Sedangkan si Bat dan pamantri strategi mereka adalah mengumpulkan para vampir di satu titik. Setelah itu mereka meledakkan diri bersama vampir yang sudah terkumpul. Sedangkan si Ross yang tadi duel dengan vampir, dia berhasil menang namun harus terkena gigitan. Si Ross yang sudah terinfeksi pun dengan berat hati usianya harus diobral hingga meninggoy.
Meskipun sudah diledakkan, rupanya para vampir ini jumlahnya tidak main-main. Si Mister pun harus bersusah payah untuk menghabisi semua vampir yang tersisa. Faktanya, si Mister ternyata telah mengorbankan dirinya demi si Martin supaya berhasil menyusul orang-orang yang dievakuasi tadi. Si Mister bersama Brotherhood pun sudah bisa dipastikan tewas karena filmnya berakhir di Stackland 2 ini saja. Ending yang sangat mengublangkan. Jeng 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 jeng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang selalu kembali nontonin konten AB Channel, apalagi yang selalu nungguin dan nyalain notifikasinya. Kalian luar biasa. Jadi motivasi lebih membakar semangat saya untuk terus menghibur yang selalu meninggalkan jejak dan berkomentar. Apapun komentarnya insya Allah dibales, meskipun kadang telat sehari baru dibales. Soalnya baru bisa merespon ketika sedang nyantai saja. Habis upload tuh langsung edit lagi, gengs. Gimana sih, prosesnya lumayan lama. Pengen bisa upload cepet, sedangkan yang nyekrip saya, pengisi suara saya, yang edit juga saya. Sejenak mah suka berpikir, tiba-tiba Naruto datang gitu terus ngasih jurus Kage Bunshin. Yang ada malah Mas Naruto tetangga saya. Dah lah, mana cuma ngerepotin doang. Tapi BTW 100.000 subs giveaway yuk. Sesuatunya sudah disiapin sih, sesuatu banget. Pokoknya mah tinggal nunggu 100.000 subnya aja. Selagi ada kalian saya percaya hanya masalah waktu saja. Mau tahu gak nih sesuatunya apa? Nanti di video lain di-spill, oke? Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. See you next video and bye-bye.